Kuliah juga begitu, karir juga butuh uang, kerja sosial. Kan negara kita kan tidak wajib militer, tapi paling tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan interaksi kita dengan sosial, itu butuh uang semua. Apalagi nih menikah, perkawinan, menjadi orang tua, memiliki rumah, menjadi pengusaha atau buka usaha. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membentuk usaha produktif atau usaha yang bisa menghasilkan. Semua itu butuh uang. Apalagi krisis dalam kehidupan ini. Krisis dalam kehidupan ini suatu masa di mana kita tiba-tiba di PHK misalnya, putus kerja, atau kita kecelakaan. Dulunya saya bisa bekerja, tiba-tiba saya jalan, saya tabrakan, lalu saya cacat total, tidak bisa jalan, saya hanya duduk di kursi roda. Ini juga masuk krisis kehidupan. Kalau kondisi seperti ini, siapa yang pernah tahu? Tidak ada. Jadi semua kondisi ini, apalagi ini masa sandwich peralihan. Apa ini masa sandwich atau peralihan ini? Suatu masa di mana ada penambahan biaya atau terjadi pembengkakan. Misalkan mungkin di rumah ini kita sudah tahu, kita keluarga ini 5 orang, kebutuhan kita 1 bulan itu sekian. Tahu-tahu datang keluarga numpang di rumah 2 orang. Biaya kita bengkak enggak? Nambah enggak? Pasti nambah. Nah itu semua butuh uang. Enggak mungkin kita mau paksa karena kebutuhan kita begini. Kita sudah sepakati dalam keluarga kita, anggota CU kita ini gitu, saya enggak mau menambah lagi, itu sudah saya minimalisir. Tidak bisa, namanya kebutuhan hidup. Pensiun, mencari properti ya. Masa pensiun ini butuh duit semua ini. Ini lagi meninggal dunia. Jadi dari lahir sampai kita lepas di dunia ini semuanya butuh uang. Dan itu adalah kebutuhan kita. Nah ini tahap-tahap kehidupan kita. Nah untuk menjawab semuanya ini, maka CU hadir untuk memberikan jawaban atas seluruh kebutuhan dan tahap-tahap kehidupan umat manusia ini ya. Saya tanya, ada enggak di antara kita yang hadir di tempat ini yang tidak butuh ini? Semua kita butuh ya. Walaupun hari ini kita tidak tahu, yang terakhir yang 12 ini meninggal dunia, tidak ada yang tahu kapan ini. Tetapi setiap orang pasti akan ke sini. Betul ya? Atau ada yang tahu dia hidupnya lama? Enggak ada. Dari sekian banyaknya misteri dalam dunia ini, hanya satu ini yang tidak bisa ditebak. Nah, oleh karena itu kita dalam hidup ini, coba lihat hari ini, dengan adanya produk yang begitu banyak di CU ini, kita tidak diminta untuk buka semua ya. Makanya tadi tersedia kebutuhan kita yang mana hari ini. Dari 12 kebutuhan ini ya, mulai dari kanak-kanak, sekarang dari sekian persen kita di sini, mungkin kita sudah masuk, bisa start dari fase ini, kerja sosial ya. Tidak ada lagi yang kita bicara tentang anak sekolah, meniti karir, karena mungkin kita ini sudah pengembangan usaha. Sekarang kita lebih kepada dari kerja sosial ini ke atas ini ya. Dari kerja sosial, pasangan, menjadi orang tua, rumah, jadi pengusaha, krisis kehidupan, masa peralihan dan sebagainya. Nah jadi sekarang kita lihat kebutuhan kita yang mana. Maka dari itu ada produk yang tersedia. Nah pertama, produk yang ada di CU itu, tujuan yang pertama diciptakan itu supaya bisa menambah kekayaan bagi anggota. Kemarin kita ada ditanya sama teman itu, kalau di CU itu aset kita setiap tahun meningkat, walaupun hanya 100.000 rupiah, yang jelas dia meningkat. Apalagi kalau kita punya kontribusi besar untuk lembaga ini, kita punya pendapatan bisa lebih dari 1.000. Kalau di tempat lain, administrasi dengan potongan bulanan itu lebih besar daripada yang kita dapat dari bunga. Memang ada bunga di sana tapi kecil sekali. Kita tidak ada potongan administrasi. Jadi dengan harapan ketika kita membuka produk DCU ini, kita punya kekayaan ini bisa meningkat. Dan kita juga dibantu untuk merencanakan pengeluaran masa depan yang ada. Jadi hari ini kita akan belajar satu persatu produk ini.
Yang berikut, CU hadir mendidik anggotanya untuk memiliki perilaku yang baik dalam hal manajemen uang. Jadi kita punya lembaga ini, dia tidak terlalu menitik beratkan mengurus uang Bapak Ibu. Yang ditanamkan oleh lembaga ini adalah untuk menanamkan pendidikan ini dengan baik supaya setiap anggota yang paham itu dia sendiri yang mengelola uangnya, kan begitu. Anggota dapat menyisihkan uangnya untuk biaya masa depan seperti keadaan sakit, kebutuhan dasar, pendidikan, kegiatan sosial dan lain-lain. Ya, tadi sudah banyak sekali itu. CU harusnya hanya menyediakan pinjaman untuk membantu anggota membangun kekayaan. Ini sini kita akan coba nanti gali ini, membangun kekayaan seperti apa. Di CU ini kita dilatih untuk membangun kekayaan kita. Mungkin hari ini, saya tidak ada uang ini untuk saya tabung. Saya sudah anggota, baru tabungan saya sekitar 1-2 jutaan, tapi saya mau tabungan saya ada 30 juta, bagaimana caranya ini? Nanti kita akan pelajari satu persatu. Jadi CU ini ada supaya setiap kita bisa membangun kekayaan kita di sini. Contoh pinjaman yang membangun kekayaan adalah pembelian tanah dan rumah atau modal untuk usaha. Berikut, CU harusnya tidak mengembangkan pinjaman yang akan mendorong pengeluaran untuk perkawinan. Makanya tadi mengapa ada produk ini, perkawinan, supaya tidak mengganggu ketika kita menyimpan untuk masa pensiun kita. Mungkin ada yang merancang untuk pensiun DCU. Jadi kalau ada kita punya kerinduan untuk yang orang tua mungkin persiapkan untuk anak. Saya hari ini kenapa saya getol dan komit untuk masukkan anak saya di CU ini? Karena mereka laki-laki semua. Saya bilang sama istri saya, ke depan Bu, tanggung jawab kita besar sebagai orang tua. Anak kita dari laki, pergi ngambil istri itu tidak mudah, saya bilang. Jadi kita siapkan mereka dari sekarang sejak kecil. Jangan sampai kayak saya bilang gitu sama istri saya. Untuk mau nikah dulu kalang kabut, kita ini mikir uang. Karena nikah itu butuh uang besar kita, apalagi kalau kampung kita besar. Jadi, tetapi CU menyarankan supaya tidak meminjam untuk sesuatu yang seperti ini, karena ini akan habis begitu saja. Ya. Jadi tidak disarankan untuk mengembangkan produk pinjaman yang seperti ini. Atau kebutuhan dasar seperti sakit, perabotan dan lain sebagainya. Anggota harus menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan harus dapat mempersiapkan dahulu pengeluarannya yang diperlukan atau kebutuhan dan keinginan. Ini harus bisa dipisahkan ya. Keinginan ini memang tidak akan pernah terpuaskan. Tapi kebutuhan itu memang yang kita mau saat itu, yang kita butuh ya. Nah, kita akan lihat produk Kredit Union Daya Lestari. Semua anggota sudah punya bukunya, tapi saya sampaikan sedikit. Yang pertama, simpanan pokok dengan simpanan wajib ini satu buku. Bukunya warna merah. Untuk Bapak Ibu masuk anggota itu 1 jutanya masuk simpanan pokok sebagai bentuk bahwa kita adalah anggota CU Daya Lestari. Lalu yang 50 ribunya ini setiap bulan kita wajib, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang, gitu ya. Sinata ini adalah simpanan untuk dana lestari kita. Ini yang untuk pensiun. Saya komitmen di gereja, saya simpan uang pensiun saya di sini. Dan saya tidak akan pernah ganggu, walaupun yang lainnya itu kadang-kadang saya pergi tarik, tetapi Sinata ini tidak saya ganggu. Karena ini saya persiapkan untuk masa tua saya. Suatu saat nanti ketika saya pensiun, sudah tidak dapat gaji lagi, ini bisa menolong saya paling tidak, walaupun tidak besar. Bukunya hijau, ini lamin. Ya. Lamin ini produk yang kita buka untuk anggota kita ketika mungkin mau renovasi rumah atau membeli rumah. Siparan, ini simpanan harian kita. Ini simpanan yang muncul di aplikasi CU kita. Apakah di Super App atau di CU SCT kita? Saldo ini yang muncul di sana Bapak Ibu. Saldo ini. Saldo siparan kita. Jadi ini yang bisa kita hari-hari gunakan. Mau nyetor pagi, mau narik sore, bisa pakai siparan ini ketika ada yang memang kita jaga-jaga.
Takutnya nanti orang curi uang itu di rumah, siapa tahu bulan 11 kita ada rencana belanja, daripada kita simpan di Sinata, karena kalau dinarik di sini ada potongan bunga, simpan di Siparan saja. Bulan depan turun sudah, Pak, Bu, saya mau ambil uang saya mau belanja sudah nih, gitu. Tinggal kita ambil uangnya. Ini seperti ATM kita ini ya, Siparan ini. Karena tidak ada potongan ketika transaksinya berkali-kali di situ. Bunganya memang kecil, tetapi tidak ada potongannya ketika kita narik di situ. Jadi ini yang keluar di aplikasi kita. Si KK ini simpanan berjangka ini ya. Seperti deposito. Ya, ada yang mau buka silakan. Auto DL ini untuk membeli oto atau kendaraan atau motor ya. Widing DL, nah ini produknya untuk yang muda nih, 2 orang saya harap supaya buka ya, Julian sama Lawai segera pertimbangkan ini. Karena kalau Anda mau nikah, ketika buat pinjaman di sini ada bunga, ini ada bunga tiring tadi Bu ya, Widing DL ini ada ya, ada bunga tiringnya. Jadi buka produk itu daripada nanti pinjam pakai bunga ini besar, kalau pakai bunga ini agak kecil sedikit, nah kan gitu dia. Jadi, oh enggak ada ya. Pinjaman umum berarti? Ya, itu bisa ditarik aja. Oh, ditarik. Dipindahkan ke simpanan lain baru dipinjam, boleh. Oke. Jadi kalau mau minjam berarti pakai bunga ini Bu ya? Ya, saldo dari weddingnya dipindahkan. Kalau misalnya mau amankan saldo yang ada di wedding. Oh. Kalau mau pinjaman cuma mau narik. Oke, paham. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kalian 2 ini rancang. Berapa sih butuh nikah 2 tahun lagi? Sekarang kamu udah persiapkan. Kerja nanti datang ke kantor, Bu Jessica, saya mau nyimpan untuk Widing DL saya nih. Silakan. Oke ya. Apalagi Happy DL. Semua kita ini happy ini untuk hari raya. Jadi Natal itu enggak pernah bisa ditunda. Betul ya? Lebaran juga enggak bisa ditunda. Tiap tahun itu dijalankan. Ada hari raya itu tiap tahun. Atau ada yang tidak mau merayakan Natal dengan Lebaran? Semua kita mau merayakan Natal atau hari raya kita. Jadi di sini kalau ada ibu-ibu yang mau menyimpan untuk persiapan happy itu bisa buka itu. Si Wita lagi ini simpanan rohani. Ini yang saya sebut, pernah ada satu anggota kita di Nunukan, satu keluarga menyimpan di sini untuk pergi ke Yerusalem. Kalau pemerintah buat, tapi kalau kita mau ke Yerusalem, Lawai, kita bisa nabung di sini. Tinggal kita ambil uangnya nanti sampai 40 juta, tinggal kita cari tiket ke Yerusalem aja, ke Israel sana. Ya lian. Apalagi tas, ini bukan tempat bag ya. Tas ini singkatan dari tabungan anak sekolah. Apalagi ini nguyuk. Nah, ini bahasa Kayan Bahau pula ini. Nguyuk ini dalam istilah Indonesianya bekal ya. Bekal. Nah ini lebih tepatnya kepada dana darurat kita, nanti kita lihat. Lalu yang terakhir pemberdayaan. Pemberdayaan ya. Ini yang saya sebutkan kemarin itu produknya ada, karena banyak anggota ini mau buat pinjaman yang bunganya kecil. Jadi siapkan dulu produk simpanannya, nanti padanannya itu ada pinjaman pemberdayaannya. Nah ini model bukunya. Waduh banyak sekali kalau kita lihat bukunya nih. Ya, jadi kenapa ini ada? Produk ini disiapkan itu untuk menjawab kebutuhan anggota. Memang ada beberapa produk yang memang disarankan sehingga waktu anggota baru masuk itu mereka dapat kurang lebih 4 atau 5 buku ketika masuk jadi anggota. Yang ada yang dimiliki oleh anggota ketika masuk pertama itu ini 1, 2, 3, 4, 5. Bawah 2, nguyuk dengan pemberdayaan. Nguyuk ini untuk dana darurat. Pemberdayaan ini untuk pengembangan usaha. Karena kalau kita mau buat pinjaman di sini bunganya besar, tapi kalau ini bunganya kecil. Ah, ayo. Nah, kita lihat ini untuk simpanan wajib kita dan simpanan pokok. Simpanan pokok itu hanya 1 kali saja kita kasih 1 juta rupiah ketika masuk jadi anggota. Yang wajib setiap bulan itu hanya 50.000, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya, jadi ini wajib setiap bulan 50.000 saja.
Ada anggota yang tidak aktif menabung ini, kalau saldo di Sinatanya cukup akan ditarik dari sana. Bapak Ibu jangan anggap enteng yang 50.000 ini. Ini 50.000 ini akan berpengaruh kepada asuransi dan jalinan Bapak Ibu nanti di CU. Banyak anggota kita yang tidak aktif menabung ini, dia meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat apa-apa. Kasihan. Jadi pastikan hari ini kita aktif dengan 50.000 ini. Jangan diabaikan ini. Karena itu akan berpengaruh kepada apa yang akan diberikan oleh lembaga ini. Karena lembaga CU tidak hanya untuk simpan pinjam. Kemarin sudah kita bahas itu. Tapi ketika kita masuk jadi anggota, kita terlindungi, tercover simpanan dan pinjaman kita. Itu sebabnya kita harus aktif. Salah satunya adalah menyetor 50.000 setiap bulan. Makanya di beberapa desa, beberapa wilayah itu ditetapkan sahabat. Tujuannya adalah kalau anggota itu tidak bisa ngantarnya, taruh aja uangnya kepada sahabat itu, biar sahabat yang mengantarnya ke Tanjung, kan begitu, ke kantor. Ini Sinata, ya. Sinata ini adalah dana lestari kita untuk tujuan masa tua atau pensiun. Ya, jadi di sini kita bisa bangun aset kita, hari tua kita yang kita sedang persiapkan. Allah, apa pula dia gelap ini. Nah, setoran minimal di Sinata ini paling kurang artinya ya. Kalau di buku merah tadi berapa? Berapa yang pertama tadi berapa? 50, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Yang ini berapa? 30.000 paling kurang. Boleh besar enggak Pak? Boleh. Ini bisa lebih daripada 1 juta, 2 juta. Kalau ada yang punya uang 10 juta, simpan aja di sini kalau mau persiapan untuk pensiun. Petani kan tidak ada yang siapkan pensiun, pegawai itu dipotong dari gajinya. Wih, bagusnya pegawai ya punya pensiun di hari tua. Enggak, orang ambil dari gaji mereka juga pensiun itu. Nah, kita petani, siapa yang kasih pensiun kita? Kita lah yang membentuk itu di CU ini. Kita yang membangunnya itu di lembaga ini dengan membuka Sinata ini atau jadi anggota, lalu kita nanti bisa membukanya di sini. Nah, setoran kita hanya 30.000 satu bulan. Pertanyaan saya, dapat nggak 30.000 itu satu bulan? Pasti dapat. Berarti dari yang pertama tadi 50.000 tambah ini 30.000 cuma 80.000 satu bulan. Kalau di tempat kami di Pura harian satu hari di sana itu 150.000. Berarti satu hari aja kita kerja itu sudah kita bisa amankan tabungan kita 150.000. Ini tabungannya cukup kecil. Kalau ke bank kita bawa ini malu-malu kita bawa uang 150.000 ke sana, apalagi 80.000. Ya. Karena di sana orang main jut-jut di sana. Ya. Ratusan miliaran bahkan pakai ember-ember orang di sana. Ya. Berapa uangnya Pak? 2 ember. Ya, jadi setoran kita kecil 80.000. Nah, ketika setorannya 30.000 ke atas, lalu anggota itu aktif menabung dan memiliki pinjaman lancar, maka dia dapat bunganya 4% per tahun. Ya. Jadi waktu istri saya lihat bunga Sinatanya bulan lalu, oh, kok turun sudah bunga saya ya, bilangnya. Saya tanya balik, pinjaman mami ada enggak? Oh, sudah lunas, bilangnya gitu. Nah, tuh udah enggak punya pinjaman maka bunganya menurun walaupun aktif menabung. Oh iya ya, berarti saya harus buat pinjaman lagi, katanya gitu. Iya, silakan ambil 1,5 juta saja untuk menambah Sinatamu. Saya bilang sama dia begitu, supaya bisa menolong. Ya, dia masih pikir-pikir bulan ini rencananya tadi, tapi belum saya diskusikan dengan dia kembali. Nanti pulang dari sini, nanti kami coba diskusikan supaya dia minggu ke-3 atau minggu ke-4 bulan 9 ini bisa dicairkan pinjamannya. Karena ada juga rencana dia mau ambil motorcycle elektrik itu, motor listrik. Ya. Dia bilang, tapi pertimbangan kami doa itu karena mau ambil untuk anak yang sudah kelas 4 SD ini, kasihan, karena kadang kita mau kemana-mana itu harus ngantar dia sekolah, biar dia bisa pergi sendiri gitu. Cuma kira-kira bisa enggak ya, enggak mengganggu, siapa tahu nanti dia enggak pulang-pulang kalau sudah punya sepeda begitu. Itu jadi pemikiran kami doa itu, nanti dia tahu dia punya sepeda, suka jalan sampai malam pula. Lalu yang kedua, ini kriteria pertama ya. Jadi aktif menabung 50.000 tadi, lalu punya pinjaman dan lancar membayar. Lalu yang kedua,
di Sinata ini kalau anggota itu hanya berpikir untuk menabung saja, dia tidak mau meminjam, maka kontribusi bunga yang didapatnya hanya 2% per tahun. Dan ini dibukukan setiap bulan. Beda ya. Jadi Bapak mau enggak orang harian sama Bapak, satu datang dari pagi sampai sore, satu dari siang sampai sore. Bapak bayar enggak yang siang sampai sore itu sama dengan yang dari pagi? Beda. Kita saja perlakukan orang kalau enggak penuh kerjanya kita kasih beda. Walaupun tidak terlalu jauh, mungkin yang satunya 100, yang satunya 150. Namanya ada beda, ya. Di CU juga begitu, karena ada orang yang memanfaatkan lembaga ini hanya untuk nabung saja. Nanti kalau di bank kita dipotong administrasi, sudah tahu mereka paham. Bunga di CU ini bunganya besar. Maka datang, ya. Sebelum dibuat pembedaan bunga seperti ini Bapak Ibu Saudara, di 2000-an ke bawah sana itu lembaga CU ini hanya habis bayar bunga anggota saja. Karena ada orang yang punya tabungan miliaran rupiah. Bayangkan saja 4%. Tapi dulu masih bunganya 9-12% dulu ya Bu Jess ya. Ngeri bunganya dulu, ya. Waktu dinunukan masih dapat saya bunga 9% dari Sinata ini. Oh itu bunga kita walaupun hanya puluhan juta, sudah bunga kita bisa ratusan ribu di sini. Ayo, di bank tidak dapat bunga. Bahkan sekarang 4% ini saja, ini masih kompetitif. 2% ini pun masih kompetitif dengan bunga yang di sana. Gitu. Jadi kalau kita hanya berpikir untuk menabung saja lembaga ini, ayo gabung kita. Kalaupun tidak punya rencana mau pinjaman, tapi kalau boleh ya supaya kita dapat kontribusi lebih di lembaga ini, kita juga memberikan kontribusi lebih ke sana. Dalam arti kita buat pinjaman, kita mengangsur dengan lancar setiap bulan. Maka dapatlah bunga kita besar. Yang ketiga, ketika anggota ini tidak dia aktif menabung, ya. Tetapi ternyata dia punya pinjaman yang tidak lancar, lalu ada penarikan di Sinata dalam bulan berjalan, maka dia akan dapat bunga ini apa ini? 1%. Ya, jadi Bapak Ibu datang ke kantor, Pak, saya mau tarik uang saya. Pasti kasir bilang, Pak, jangan ditarik. Kalau boleh Bapak meminjam saja. Kalau kita hanya mau narik, Bapak punya saldo mungkin 25 juta. Bapak hanya mau narik 1 juta. Betul ya? Besar enggak itu menurut Bapak Ibu? Enggak. Tapi nanti di sini pengaruhnya. Yang tadinya Bapak dapat 4% mungkin. Karena rajin mungkin tidak ada masalah dengan angsuran ini, lancar, Bapak lancar. Tapi tiba-tiba Bapak mau narik Sinata ini, ya. Maka bunga pada bulan berjalan ini Bapak tariknya pertengahan bulan September ini, 31 September, Bapak dapat bunga 1%. Tapi pada bulan Oktober yang akan datang, kalau Bapak Ibu menyetor lancar lagi, dia kembali dapat bunga ini. Pada bulan berjalan saja kita akan kena potongan itu. Kalau kita menarik, tapi kalau toh kita punya pinjaman lalu kita tidak lancar, maka sejak kita mandak itulah bunga kita 1%. Bulan depan kita belum mengangsur baik, belum lunas, kita punya tonggakan itu, bunga kita 1%. Itulah yang kita dapat kontribusi kita. Nah, jadi inilah yang dapat kita lihat dari Sinata ini, walaupun bunganya besar. Nah, Bapak Ibu, ini cara penghitungan bunga di CU. Mengapa kemarin ada disinggung kalau kita menyetor di awal bulan dengan ada itu Bapak tanya kemarin tuh mana sudah dia nia. Makanya saya bilang sengaja saya tidak jawab kemarin, kenapa berpengaruh baik pinjaman setoran kita itu kepada aset kita di CU ini. Yang pertama, di sini kita bisa tahu. Jadi Bapak Ibu sudah paling tidak sudah bisa menghitung bunga Bapak Ibu dengan saldo yang ada, ya. Walaupun dia selisih, tidak terlalu jauh selisihnya. Jadi cara menghitung jasa simpanan Sinata itu, saldo simpanan berapa saldonya? Per 31 Januari ini contohnya nih, 1.550.000 setelah dihitung bunga yang bulan Desember ya. Lalu pada tanggal 1 Februari setor 450.000. Nah, berapa bunga untuk akhir bulan Februari? Jawabannya gini, 28 Februari kan hanya 28 hari saja. Nah, 1.550.000 tambah 450.000 berarti berapa? 2 juta rupiah kali 28 hari kalau dia nyetornya per tanggal 1 Februari. Lalu kali bunganya 4%. Jika memiliki pinjaman yang lancar, ya, bagi, maka dapatlah bunganya
6.136. Itu gambaran bunga yang didapat. Ayo, ini di bank dengan saldo hanya 2 juta rupiah, bunga kita 6.000 loh. Dengan bunga 4%. Pertanyaan saya, kalau dia mungkin sekitar 4 juta di sini, berarti ada sudah sekitar 12.000 bunganya di sini. Kalau 20 juta di sini berarti ada 360 sekian rupiah bunganya. Nah, itu bedanya. Nah, jadi ini cara menghitung bunga. Jadi kita sudah bisa menghitung bunga. Nanti juga kita disimpan di pinjaman itu. Nanti kita akan dilatih untuk menghitung. Jadi lembaga ini tidak hanya menyuruh kita menyimpan, tetapi kita dilatih sampai segininya. Melatih cara menghitung bunga, ya. Jadi caranya saldo simpanan kita kali bulan yang berjalan kali persentasi bunganya bagi 1 tahun, maka dapat nilai bunga kita. Jadi Bapak Ibu komitlah untuk menyetor di awal bulan. Saya sudah sampaikan sama teman-teman di atas ya. Tapi sampai sekarang mereka belum ada WA saya, berarti belum ada siap uang mereka. Sudah katakan sampaikan hanya beberapa orang. Ya tidak mungkin saya pergi ke sana kalau tidak semuanya menyiapkan uang mereka dengan baik. Jadi usaha kita menyetor di awal bulan dengan tujuan supaya kita dapat bunga. Walaupun mungkin tempo pinjaman kita tanggal 25 ke atas, ya. Tidak apa-apa kita menyetornya di awal bersamaan dengan pinjaman, dengan simpanan kita. Pengaruhnya kenapa? Itu akan nanti jadi track record Bapak Ibu di CU. Di lembaga ini kita bangun kepercayaan orang dengan kita. Itu satu. Kemarin kan di awal kita sudah bahas itu bahwa CU ini adalah lembaga yang perkumpulan orangnya saling percaya. Ya, jadi itu sebabnya di lembaga ini Bapak Ibu harus bisa tunjukkan bahwa Bapak Ibu ini bisa dipercaya di lembaga ini. Salah satunya ya kalau bisa kembalikanlah pinjaman itu sebelum jatuh tempo, jangan pada saat jatuh tempo baru disetor. Tapi kalau bisa sebelum jatuh tempo itu lebih baik kalau awal bulan. Ya. Supaya nanti bisa bersamaan dengan tabungan kalau andai kata seperti itu. Tapi ada beberapa anggota saya di atas itu saya sudah kasih tahu dan memang dia tidak ada uang lebih, dia hanya menyuruh untuk membawa setoran tabungan aja awal bulan. Jadi kadang-kadang saya 2 kali turun bawa buku anggota yang di Kilo sana. Enggak apa-apa. Karena memang saya juga punya keperluan ke Tanjung. Ini simpanan. Ini simpanan awalnya ini 50.000 ya. Jadi waktu Bapak Ibu masuk anggota itu 50.000 masuk ke sini. Nah, jasa simpanannya ini kecil sekali. 0,75 per tahun dan dibukukan setiap akhir bulan. Kecil ya, 0,75. Tapi saya mau katakan ini juga masih kompetitif dengan bunga di sebelah. Ya, bunganya kecil tapi cukup lumayan. Lalu penarikan simpanan bisa dilakukan setiap hari kerja. Jadi jangan datang ke kantor, kalau sudah tutup kantor tidak akan dilayani. Walaupun bisa ditarik, bisa dibuka di sini, tapi datanglah ke kantor untuk melakukan transaksi pada saat jam kerja. Lalu yang berikut, penarikan di atas atau lebih besar dari 50 juta harus menginformasikan sebelumnya. Karena uang itu mesti harus disiapkan di kasir. Barangkali mungkin tidak cukup uang kita di brankas, kasir bisa ke bank untuk narik. Siapkan di brankas kita. Karena uang tidak semuanya disimpan di brankas, resikonya kehilangan. Jadi kita amankan uang itu. Jadi kalau ada yang rencana mau menarik, apalagi kalian dua yang muda nih ke depan mau menikah, mau menarik di wedding DL tadi, jangan ngaget-ngaget, telepon dulu. Bu Jess, saya mungkin 3 hari lagi lah mau narik wedding saya, karena mau persiapan untuk menikah. Ya jangan datang hari ini, saya punya uangnya begitu, kenapa tidak bisa dikasih? Bukan tidak bisa dikasih, uangnya tidak ada di brankas, lagi di bank sana, harus diambil. Ya banyak anggota yang nggak mau paham gitu, marah-marah jadinya. Makanya itu sebabnya informasikan sebelumnya. Ya. Kalau mau menarik di atas 50 juta. Ini untuk siparan. Ini lamin. Ya, produk ini dibuka untuk persiapan anggota membeli rumah, membangun atau merenovasi rumah. Oke. Jadi setoran awal di sini waktu masuk untuk membuka produk ini, ya. Jadi produk ini adalah dibuka oleh anggota. Ini tidak disarankan karena kadang-kadang tidak semua kita butuh rumah. Kalau mesti rumah kita bagus, masih bisa dihuni begitu. Tapi
Kalau ada yang mau buka produk untuk membeli rumah, membangun atau merenovasi, setoran awalnya minimal 100.000, per bulannya 50.000 saja, ya. Lalu saldo minimum yang tidak diperhitungkan jasa itu ada di bawah 500.000. Jadi dia harus 501.000 baru dia bisa dihitung bunga. Ya, jasa simpanannya ada. Jadi saldo minimum setelah ditarik, mungkin sudah ada 150 juta di sini mau beli rumah 150 juta itu, tariklah, tetapi sisakan 100.000 di rekening ini supaya tidak ditutup. Ya, jadi sisakan 100.000. Lalu balas jasa setiap tahun itu 2% per tahun dibukukan setiap bulan. Boleh buka di sini yang bujang-bujang ini, ya. Boleh buka produk ini, jasanya cukup lumayan 2% per tahun. Ini sangat kompetitif. Ini untuk Lamin, ini untuk Oto. Oto ini adalah produk untuk membeli mobil dan sepeda motor. Lihat simpanan awalnya lebih besar, ya. Simpanan awalnya lebih besar, dia 200.000. Kalau Lamin tadi 100.000 setoran awal kalau mau membuka produk ini. Setoran minimalnya per bulan 50.000 sama dengan Lamin. Balas jasa simpanan Oto ini 2% per tahun sama dengan Lamin tadi, ya, 2% bunganya. Dan Oto sama Lamin ini punya bunga tiring. Nanti dilihat di produk pinjaman nanti, ya. Jadi kalau buka produk ini, mau buat pinjaman dengan produk ini, bunganya murah, bunganya kecil. Tentu dia di bawah dari 1,30%. Bunga tertinggi kita tuh ada di Sinata, pinjaman umum dengan multiguna. Bunganya 1,30%. Kalau bunga tiring, dia di bawah itu. Dia bisa 0,72, 0,80-an dan seterusnya. Nah, saldo minimum setelah ditarik ketika sudah beli mobil, beli motor, harus ada saldo 20 juta di sini. Jadi untuk Anda yang bujang-bujang dua nih, yang muda, bahkan yang mungkin mau punya kendaraan, bisa menyimpan di Sinata lalu buat pinjaman umum, atau bisa menyimpan di produk ini lalu nanti tinggal ditarik aja untuk beli motor, ya. Kalau mau beli Exa kah? Saya mau beli traktor saya buat jalan, supaya saya bisa buat jalan untuk ladang, dan asal orang tak marah kita bawa jalan-jalan di jalan raya ini saja. Nah, saldo yang tidak diperhitungkan bunga di bawah 500.000 sama dengan Lamin tadi, ya. Woi. Ya, yang muda jangan panas lihat gambar ini, ya. Ini Wedding DL. Ini adalah simpanan atau produk yang dibuka untuk yang bujang, yang siap menikah, yang mau menikah, dan yang mau menyimpan untuk masa pernikahannya. Jadi tidak mesti harus kita meminjam untuk menikah. Kita bisa simpan supaya tidak membebani kita. Waktu kita menikah nanti tinggal kita ngambil, tidak pergi pinjam ke orang lain. Paham, ya? Jadi banyak orang bilang, nanti kalau saya buat ini tinggal minjam aja sama tetangga. Itu kebiasaan lama. Tapi kalau boleh bangun kebiasaan ini, simpan. Jadi mau bangun rumah, mau beli mobil, mau simpan untuk anak kita menikah, CU punya produknya supaya tidak kita pergi mengganggu. Kita punya pensiun yang di Sinata tadi. Berapalah kita bisa nyetor situ, ya. Balas jasanya sama 2% per tahun. Saldo minimum setelah ditarik itu harus ada 200.000. Ini mungkin untuk persiapan nikah 2 kali barangkali. Tidak bercanda. Supaya ini tidak ditutup, begitu, ya. Nah, saldo minimumnya sama dengan yang di awal tadi, di Lamin, di Oto. Kalau dia punya saldo 500.000, ini belum dihitung bunga, dia harus di atas 500.000. 500.000, 500 rupiah sudah bisa hitung bunga, ya. 2% ini cukup lumayan. Apalagi produk yang berikut, ini yang disebut Happy DL hari raya tadi, ya. Jadi ini ada gambar orang lebaran, ini gambar orang lagi Natal, begitu kira-kira. Nah, jadi Happy DL ini adalah simpanan untuk persiapan hari raya atau upacara keagamaan. Setiap tahun ini kita rayakan. Banyak orang yang nggak jadi mengundang orang ke rumah, yang malah marah-marah dengan pasangan di rumah itu hanya karena nggak punya biaya hari Natal.
Mau beli kue hanya berkelahi di rumah. Coba kita antisipasi, kita minimalisir sekarang perkelahian itu dengan menyimpan di sini. Ya, supaya nanti saat bulan 11 akhir tinggal suami bilang, "Ma, pergilah beli, ambil uang kita di CU sudah. Ada sudah mungkin untuk bisa beli tepung." Ya. Kalau istri saya memang karena dia pandai buat kue, hampir sejak kami punya produk di CU ini, dia tidak pernah beli kue jadi. Jadi kami selalu beli tepung. Kalau beli kue jadi 50.000 itu bisa beli tepung berapa kilo dan jadinya kue itu berapa banyak gitu. Kalau di toko kan kue jadi yang satu toples itu ngeri harganya itu 30.000 ke atas pastinya satu toples itu. Baru enggak terlalu banyak. Kalau kita beli tepung bisa lebih dari itu. Karena kalau kita menyimpan 300.000 aja di hari raya ini sudah bisa menutup kebutuhan kue kita di Natal. Kalau bagi yang Natal sudah bisa menutup kebutuhan kita untuk kue mungkin barangkali di Lebaran. Nah, untuk produk ini simpanan awalnya 200.000 ya. Setoran minimalnya 20.000 setiap bulan. Ini kecil 20.000 saja. Lalu saldo yang tidak diperhitungkan jasa itu adalah 200.000. Di atas 200.000 ini dia akan hitung bunga. Jasa pinjamannya atau bunga simpanan ini 2,5%. Wih, besar bunganya nih. Ya, besar. Jadi ada yang pakai produk ini, silakan. Dibukukan setiap bulan. Apalagi nih? Ya, Siwita ini simpanan khusus untuk persiapan perjalanan wisata kita, rekreasi dan lain-lain. Jadi kalau ada yang merancang untuk pergi rekreasi ke Bali, ya boleh simpan di sini. Kalau ada yang mau target sampai ke Yerusalem sana, simpan di sini. Atau tidak usah jauh-jauh deh, ke Pantai Cemara, Mangkupadi aja kita, butuh biaya. Dan kalau ada yang mau membawa keluarga merancang untuk liburan, rekreasi begitu, simpan di sini. Simpanan awalnya 200.000, setoran minimalnya 50.000 per bulan. Ya. Lalu jangka waktu mengendapnya harus 1 tahun. Jadi kalau bukanya hari ini, tahun depan diambil. Kenapa? Karena kalau namanya perjalanan wisata ini dirancang, tidak mungkin setiap bulan kita pergi rekreasi, betul ya? Makanya dibuat begitu. Nah, kalau kita nariknya di antara sebelum sampai 12 bulan, kita akan dipenalti dari jumlah yang kita tarik. Ada keterangan di sini. Nah, penarikan sebelum 12 bulan mengendap dikenakan denda 5% dari total yang ditarik. Jadi kalau kita punya simpanan di situ ada 10 juta. Kita narik 2 juta. Dari 2 juta inilah akan didenda 5%. 2 juta kali 5% berapa? Nah, itu dia didenda. Kenapa? Karena kita nariknya sebelum jatuh tempo. Ya, jadi kalau boleh ada yang mau membuka produk ini silakan. Ya. Setoran awalnya 200.000, yang setiap bulannya 50.000. Ini yang rutin kita berikan setiap bulan. Ini anak sekolah, ya, tabungan anak sekolah. Simpanan awalnya cuma 10.000 untuk buka buku ini. Tas setiap bulan minimal 10.000 dan boleh lebih 1 kali setiap bulan disetor. Ya, jadi boleh lebih setiap bulan. Pas kita mau ke pasar, selesai kita jualan sayur, kita ingat anak kita mau sekolah, mau beli baju baru bulan depan, kita datang bawa ke CU ini untuk tas anak saya, Pak. Minggu depan lagi datang kita ke pasar lagi, ingat lagi kita anak kita mau kebutuhan sekolahnya, datang kita setor di tasnya. Begitu berkali-kali, bisa lebih dari 5 kali 1 bulan enggak apa-apa. Setoran minimalnya hanya 10.000 setiap bulan. Nah, ini bunganya juga lumayan besar, 2% per tahun, dibukukan setiap akhir bulan. Jangka waktu mengendap tas ini minimal 6 bulan baru bisa diambil. Nah, simpanan tas tidak berlaku bagi anak di atas usia 17 tahun. Itu bagi anak yang sudah 17 tahun. Tapi kalau ada tas ini yang kita sudah bentuk anak kita, lalu kita mau masuk dia ke anggota di bawah 17 tahun, boleh nggak Pak? Boleh. Kemarin kita sudah sebutkan itu. Hari ini ada produknya dan mau disampaikan bahwa kalau ada ibu-ibu yang mau anaknya langsung gabung jadi anggota. Karena kalau di tas ini dia nabung, walaupun kita buat untuk dia, terjadi misalnya kita tidak minta anak kita meninggal dunia, dia tidak dapat santunan. Kenapa? Karena dia hanya di tas. Kalau dia sudah kita angkat jadi anggota, tadi anggota CU walaupun dia anggota luar biasa,
dia akan dapat santunan. Solkata dengan santunan tabungan pinjamannya. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau ada anak yang sudah kita buka tas, lalu kita mau masukkan mereka anggota, silakan ditutup tasnya ini, pindahkan dia jadi anggota. Tapi kalau masih mau kita buka tasnya sampai dia 17 tahun, nanti dengan sendirinya nanti dia akan beralih statusnya. Mungkin di tasnya sudah ada 2.500.000 nanti. Sampai anaknya 17 tahun, orang tuanya tidak ingat barangkali bahwa anaknya harus pindah, nanti dengan sendirinya statusnya berubah di sistem kita. Ya, jadi begitu caranya. Ini nguyuk dana darurat, dana yang dipersiapkan anggota untuk mengantisipasi kondisi ekonomi rumah tangga pada masa-masa sulit, yakni pemutusan hubungan kerja, sakit keras, dan terkena musibah. Ini yang disebut dengan dana darurat. Ya. Simpanan awal nguyuk ini 100.000, balas jasanya 2% per tahun. Ini sama dengan happy tadi ya. Setoran bulanan minimalnya 20.000, wajib disetor setiap bulan. Apabila tidak ada setoran, maka akan diberikan sebesar 1,5% pada bulan berjalan. Nguyuk hanya dapat ditarik untuk keperluan darurat mengalami musibah. Jadi darurat untuk beli panci baru itu bukan darurat ya. Di rumah itu kadang-kadang banyak saja panci kita yang kita simpan di dalam lemari tidak digunakan. Itu bukan darurat. Tapi kalau kita ya kembali kemarin, ada gaya hidup yang begitu, mau apa istilah orang tua, mau pamer-pamer dengan teman, lihat orang lain itu lebih menggunakan gengsi begitu hidupnya, beli segala jenis nama Tupperware misalnya gitu, lalu tapi tidak digunakan, malah dimarah suaminya kalau mau pakai ke ladang. Yang pakai yang itu, yang ini saja, kan begitu, disimpannya di lemari gitu. Itu enggak darurat namanya. Tetapi yang darurat itu adalah sesuatu yang memang terjadi yang tidak kita pernah duga. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pernah tahu kalau akan sakit keras, tidak bisa buat apa-apa lagi? Tidak ada yang tahu. Ini musibah-musibah yang tidak pernah kita bisa tebak seperti apa. Yang berikut, selain kita bicara tentang nguyuk ini tadi, dana darurat, ada yang namanya simpanan pemberdayaan. Inilah yang saya sebut di awal tadi. Produk kita yang kita tawarkan ke anggota hari ini. Produk ini adalah untuk anggota supaya membuat simpanan untuk pengembangan usahanya. Ya. Allah. Simpanan awalnya minimal 100.000. Setoran minimal setiap bulannya 20.000. Ya. Simpanan jasanya 1% per tahun dan dibukukan setiap akhir bulan. Kok bunganya kecil sekali, Pak? Memang bunganya kecil. Karena sesuai dengan bunga pinjaman yang sangat kecil kemarin kita sudah sebutkan, saya sudah curi nama suku bunganya kemarin untuk pinjaman. Walaupun begini masih kompetitif menilai bunga ini. Ya. Walaupun dia hanya dapat berapa ribu begitu, tetapi masih kompetitif dan tidak ada potongan administrasi setiap bulan. Walaupun dia kecil, tetapi dia terus setiap tahun dia meningkat. Apalagi kalau kita menyetornya lebih besar di sini. Nah, ini satu produk kita, solidaritas duka anggota, ya. Solkata. Solkata ini 100.000 setiap tahun, ya. Setiap tahun, ingat. Jadi setiap tahun itu di Januari kita diminta untuk menyetor ini 100.000, lalu 20.000 ini untuk Sri. Ini bukan nama perempuan, tapi ini nama singkatan, santunan rawat inap bagi anggota yang sakit dan menginap di rumah sakit. Jadi kalau saya anggota, anak saya masuk rumah sakit, dia bukan anggota, dia tidak bisa mengklaim ini. Saya tidak bisa mengklaim walaupun anak saya. Yang bisa mengklaim ini adalah anggota yang memang sakit menginap di rumah sakit. Jadi kalau saya anggota, saya sakit, saya menginap, saya minta rujukan, saya minta surat dari kepala ruangan itu bahwa saya dirawat di sana berapa hari. Ini yang kita datang bawa ke kantor CU untuk klaim. Ya. 1 tahun ini dia. Untuk solkata, untuk duka cita tadi, setoran 1 tahun itu 100.000 rupiah. Apabila sampai 31 Januari tahun berjalan anggota tidak melunasi setoran ini secara cash,
tidak bawa uang ini ke kantor, maka sistem secara otomatis akan mendebet atau menarik setoran anggota ini 100.000 dari sinatanya pada bulan Februari. Ya, jadi diberikan kesempatan tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari anggota itu menyetor. Jadi kita sebarkan pamflet informasi supaya anggota menyetor solkatanya. Tujuannya supaya tidak ditarik dari sinatanya. Mengapa ini harus disetor? Sama dengan yang 50.000 tadi, karena ini berkaitan dengan santunan kita. Banyak anggota CU yang tidak peduli 50.000 dan dia tidak urus ini 100.000 ini, ya. Maka meninggal tidak dapat apa-apa. Kalau dari sini Bapak Ibu, ini ada, ya. Lalu masa mengendap setoran solidaritas duka anggota atau solkata itu minimal 90 hari kalender atau 3 bulan kurang lebih, ya. Lalu ketika terjadi hal-hal tidak diinginkan, untuk mengklaim asuransi atau santunan ini harus ikuti syarat yang akan diberikan oleh kantor kita. Nah, nominal atau besaran nominal yang akan diberikan oleh lembaga CU kepada ahli waris yang meninggal itu adalah 10 juta rupiah, ya. Ketika anggota yang meninggal ini sudah beranggota di atas 1 tahun. Paham, ya? Tapi kalau di bawah 1 tahun Pak meninggal dunia, dia tidak akan dapat segitu. Karena ada kriterianya juga. Kalau anggota itu dia menjadi anggota selama 3 sampai 6 bulan, dia hanya dapat tuh kurang lebih 25 sampai 50% saja dari 10 juta itu. Kalau dia beranggota 6 bulan sampai 9 bulan, walaupun dia mungkin 11 bulan, 10 hari misalnya, belum sampai 1 tahun, tetap dia tidak dapat 10 juta. Mungkin dia 7,5 juta atau 8 jutaan begitu. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun anggota itu, lalu dia terjadi hal-hal tidak kita inginkan, dia meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat 10 juta rupiah. Itu untuk solkata. Untuk santunan rawat inap, saya sudah jelaskan tadi, seorang kita 1 tahun itu 20.000, sama dengan solkata dia paling lambat 31 Januari. Lalu klaim kita 1 tahun itu hanya 5 hari. Paham, ya? Di sini 5 hari. Selama 1 tahun itu kita klaimnya, yang bisa kita klaim atau diberikan kita kesempatan untuk mengklaim biaya seri ini 5 hari. 1 harinya 50.000. Berarti 1 tahun itu kita dapat persiapan untuk seri ini 250.000. Kita menyetornya berapa? 20.000 1 tahun. Kalau dihitung untung rugi, kita untung enggak? Masih untung kita 230.000 1 tahun. Andai kata kita hitung untung rugi, tapi ini bukan hitung untung ruginya. Kita di sini istilahnya saling membantu. Solidaritas. Kita enggak sakit tahun ini, saudara kita di sebelah sana yang sakit yang menggunakan ini. Begitu, ya. Jadi tidak ada hitung untung rugi di CU ini, tetapi kita bentuk dukungan kita. Makanya kita punya lambang itu tangan 2 begini, saling menopang satu sama lain istilahnya. Solidaritas, solid, ya. Kita tidak biarkan orang lain di sana susah. Makanya kita buat seperti ini, 20.000 setiap tahun. Kalau kita ada sakit, ya dana ini dipakai saudara kita yang di sebelah sana yang masuk rumah sakit. Nanti pada saat kita sakit, kita yang pakai dana ini, yang mereka sudah setor juga, gitu. Nah, Bu, mau mati laptopnya. Jadi untuk santunan rawat inap. Jadi ingat sekali lagi, di Januari itu kita setornya, kalau kita tidak punya pinjaman, tabungan kita 100.000, tambah solkata 100.000, tambah seri 20.000, berarti 220.000. Itu setoran kita di Januari, ya. Karena kita nambah 120.000 dari simpanan kita yang 100.000. Oke. Lalu ini ada aplikasi kita di CU. Semua sudah punya ini, aplikasi SCT Super App. Belum update, ya. Nanti di bawah bisa diinstalkan nanti. Karena nanti yang
aplikasi SCT yang lama ini per 30 September ini nanti akan ditutup, akan beralih ke aplikasi Super App ini. Karena Super App ini bisa mengakomodir iOS dan Android. Ibu sudah aplikasinya yang baru? Belum ya? Nanti segera dialihkan. Ada? Di Play Store ada. Dilihat aja. Ini gambarnya di Play Store. SCT Super App tulisannya. Agak biru gitu, jangan salah. Dilihat gambarnya, lihat modelnya nih. Nah, jadi di aplikasi ini kita ciptakan supaya ada kenyamanan bagi anggota untuk menyetor baik simpanan maupun tabungan dan mentransfer uang. Ya, sekarang saya enggak, jadi nomor rekening saya yang di BNI itu hanya nomor rekening transit yaitu. Jangan-jangan pasif itu, atau mungkin dibukukan sama apa istilahnya kemarin itu, yang membukukan rekening yang pasif itu. Mungkin rekening BNI saya salah satu barangkali yang dibukukan, saya belum cek itu. Saya malas juga ngurusnya. Ya, biarlah dia urusan mereka di sana. Kalau mau bekukan rekening itu. Jadi ini bisa transfer ke sesama anggota CU lewat antar rekening kita, karena tidak bayar kalau antar rekening dia tidak pakai admin. Ya, tapi kalau kita ke bank lain baru pakai admin. Begitu ya. Nah, jadi kita bisa menyetor simpanan di wajib sinata kita, atau mungkin bisa mengisi pulsa, membayar PLN, tagihan, dan seterusnya. Saya bayar BPJS kami dari sini. Saya tidak lagi ke kantor BPJS, tinggal saya setor ke siparan saya pakai HP saya, tinggal klik aja, klik, muncul dia, kita transaksi di situ. Sekarang memudahkan, bahkan saya membayar pinjaman saya pun saya pakai aplikasi ini. Saya setor uangnya satu kali aja ke siparan semua, plung di situ. Nanti dari HP baru saya pindah ke simpanan wajib, pindah ke sinata saya, pindah ke pemberdayaan saya, bayar pinjaman saya segala macam. Ya. Jadi memudahkan. Kenapa kita harus menggunakan aplikasi ini? Karena lembaga kita bayar ini, harus kita manfaatkan ini. Ya, jangan tidak dimanfaatkan. Ini yang kadang-kadang susah. Tidak pandai kami Pak, susah betul. Kenapa harus dipersulitkan? Bapak bisa bawa uang kami ke sana. Ya. Ini satu budaya yang kita mau tanamkan ke anggota kita. Ayo mari kita gunakan ini, karena dunia ini sudah memang tinggalkan itu. Siapa tahu ke depan kita sudah bisa bentuk ATM untuk CU kita misalnya, kan itu akan bisa terus ada pembaharuan. Masa kita mau terus kayak dulu lagi sih? Kita harus bisa berubah. Nah, salah satunya kita ada aplikasi sudah hari ini yang mempermudah kita. Jadi dari Kilo 57, dari Pura Sajau, Tanah Kuning sana kita bisa transaksi di CU menggunakan aplikasi ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk kita terkait dengan aplikasi. Sudah pakai semua barangkali ya. Ada beberapa yang belum update, ada yang belum install. Kalau HP-nya bisa install, silakan diinstal. Nanti digunakan. Ya, jangan hanya install. Saya banyak anggota kita yang install aplikasi ini sudah pasif, sudah di situ, tidak dipakai ya. Di rumah itu saya usaha dorong istri saya. Hanya saja kemarin karena terjadi apakah kemarin dengan rekeningnya dia, apa dengan aplikasinya, saya sudah suruh dia WA kemarin Bu ke pusat. Kalian ke kantor sini, karena dia salah kasih masuk password di Super App ini, langsung diblok. Dia masukkan yang benar sudah terblok. Saya bilang WA mereka ke kantor aja dulu supaya nanti dikirim ke pusat untuk dibuka bloknya. Nanti bisa dibuka lagi. Kayak saya punya kemarin itu kan begitu. Saya kirim ke ibu kemarin itu, beribu kirim ke pusat sana, dibuka bloknya, saya buka, bagus, buka sudah. Karena saya mau pakai transaksi, saya hanya salah satu angka saja. Dari BA itu saya pakai A biasa, padahal saya pakai A yang gimana gitu. Nggak bisa sudah dibuka gitu. Nah, hai, kacau. Tapi memang nggak susah, tinggal kita urus ke stafnya, nanti ditelepon balik, dibuka bloknya. Tujuannya supaya jangan sampai orang lain yang menggunakan akun kita. Ya, bahaya memang. Walaupun mungkin di aplikasi kita punya yang muncul di sini nanti hanya SCT siparan. Jadi saldo siparan yang muncul di sini Bapak Ibu. Jangan takut dihack, karena orang tidak bisa pindahkan dari tabungan yang lain ke sini. Dia mesti harus ke kantor. Beberapa tahun lalu itu ada teman kita di Kutai Barat itu yang kena hack akunnya, sampai ke SCT-nya ini diambil. Jadi mereka dari sana telepon, pembohong ini, pencuri ini menelpon, Bu bisa bantu saya enggak? Karena dia tahu, dia mau coba kirim dari
aplikasi itu pindah dari Sinatanya, dia Sinatanya besar, dia mau pindah ke Siparan supaya dia bisa ambil, nggak bisa, harus ke kantor. Akhirnya dia telepon ke kantor, bilang, Bu, bisa tolong saya nggak? Saya di rumah sakit, banyak lah alasannya. Bisa nggak, saya gini-gini, butuh gini. Oh, Bapak ke kantor sini, dikasih tahu, dia nggak mau. Mau diantar pun sama pengurus, dia nggak mau. Ya harus dikirim, harus ditransaksi. Woi, ujung-ujung kan akhirnya ditahu bahwa itu adalah penipu yang mau menarik saldo anggota itu. Yang bisa diganggu orang tuh hanya siparan kita saja. Jadi saya pun memastikan di siparan saya tidak lebih daripada 50.000. Kalaupun orang mau hacknya, mau ngambilnya, ya paling siparan itu saya berapa saja itu. Kalaupun orang hack kita punya akun, yang lainnya tidak bisa mereka ganggu. Kalau andai kata, tapi saya pikir masih tergolong sangat aman kita. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan, andai kata kita menyimpannya menggunakan aplikasi ini, beda dengan aplikasi yang lain. Kalau di mobile itu rekening kita hanya satu saja. Kalau orang hack, selesailah rekening itu nol, jadinya orang ambil semua. Ya. Jadi kalau kita punya akun masih terbilang agak sedikit aman begitu, karena sistem keamanannya itu yang luar biasa. Habislah pula. Oke, ini sisi kita.